Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan tentang akut kidney injury atau gangguan ginjal akut oleh kelompok 1 dari program studi Sarjana Keperawatan Universitas Aisyah Surakarta. Nah, kita mulai dari pengertian gagal ginjal akut atau akut kidney injury. Merupakan suatu keadaan klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang dapat kembali dan ditandai dengan penurunan secara drastis nilai GFR atau glomerulus filter rate. Jadi, gangguan ginjal akut itu merupakan penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara mendadak dan ditandai dengan retensi zat-zat sisa metabolisme tubuh. Nah, penurunan fungsi ginjal ini ditandai dengan adanya peningkatan serum kreatinin, di mana serum kreatinin lebih dari sama dengan 0,3 mg per desiliter dari kadar kreatinin referensi yang terjadi dalam 48 jam. Atau peningkatan lebih dari sama dengan 50% dari kadar kreatinin referensi yang terjadi dalam 1 minggu. Nah, pada gangguan fungsi ginjal juga ditandai dengan produksi urin di bawah 0,5 ml per kilogram berat badan per jam selama minimal 6 jam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang akut kidney injury, alangkah baiknya kita mengetahui fungsi-fungsi dari ginjal. Nah, yang pertama, ginjal berfungsi untuk mengeluarkan sisa-sisa produk metabolisme dari tubuh. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, memproduksi sel darah merah, mengatur tekanan darah, dan yang terakhir yaitu mengatur vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Lanjut. Di sini itu ada dua gambar ginjal. Gambar yang pertama itu menggambarkan ginjal yang normal dan gambar yang kedua itu menggambarkan ginjal yang mengalami gangguan. Pada ginjal yang normal itu mempunyai fungsi yang normal, ukurannya juga normal, protein urinnya juga rendah. Sementara pada ginjal yang mengalami gangguan itu mempunyai ciri-ciri yaitu permukaannya juga tidak rata, fungsinya akan berkurang, ukurannya juga akan mengecil, dan protein urinnya akan tinggi. Kita masuk pada etiologi AKI. Etiologi AKI diklasifikasikan menjadi 3, yaitu prerenal, renal, dan postrenal. Kita membahas tentang prerenal. Dilihat dari namanya sudah nampak. Pre artinya sebelum dan renal ginjal. Jadi penyebabnya timbul sebelum ke ginjal. Biasanya penyebabnya itu adalah penurunan BP atau blood pressure. Kenapa begitu? Jika BP-nya menurun, maka jumlah darah yang masuk ke ginjal juga akan menurun. Atau juga bisa disebabkan oleh obstruksi pada aliran darah. Adanya obstruksi pada aliran darah yang menuju pada ginjal itu juga akan mengakibatkan gangguan aliran pada darah ke ginjal dan menyebabkan ginjal itu tidak mendapatkan aliran darah yang cukup sehingga menyebabkan AKI. Lalu klasifikasi yang kedua yaitu pada renal. Renal itu adalah ginjal. Jadi penyebabnya timbul karena ginjal itu sendiri. Bisa disebabkan karena kerusakan pada ginjal, inflamasi pada ginjal, infeksi pada ginjal ataupun obat. Dan yang terakhir itu adalah postrenal. Post artinya setelah dan renal itu adalah ginjal. Jadi penyebabnya disebabkan oleh setelah melewati ginjal. Biasanya itu disebabkan karena gangguan aliran pada urin atau urine flow obstruction. Biasanya itu terjadi pada pasien-pasien dengan BPH atau prostat. Nah, dari ketiga klasifikasi tersebut, paling banyak ditemukan yaitu penyebabnya dari renal atau intrarenal itu sendiri. Lalu kita membahas tentang manifestasi klinis dari akut kidney injury menurut Winda Rahmawati. Yang pertama, pada penderita AKI akan mengalami nokturia. Apa sih itu nokturia? Nokturia adalah ketika orang membuang air kecil pada malam hari. Ini yang tidak normal adalah jika terjadi sering.
Yang kedua, kulit atau membran mukosa kering. Hal ini terjadi karena mengalami dehidrasi. Yang ketiga yaitu pembengkakan tungkai atau kaki atau juga pada pergelangan kaki. Hal ini disebabkan karena adanya penumpukan cairan pada kaki. Yang terakhir yaitu perubahan produksi urin. Sedikit bisa juga dapat mengandung darah. Nah, pada kasus akut kidney injury atau gangguan ginjal akut juga dapat mengakibatkan komplikasi-komplikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu berupa gagal ginjal kongensif, yang kedua edema paru, dan yang ketiga yaitu perdarahan. Lalu kita membahas tentang pathway akut kidney injury menurut Tambayong tahun 2013. Sesuai dengan klasifikasinya, yaitu prerenal, renal, dan pascarenal. Ini dapat mengakibatkan terjadinya akut kidney injury. Jika tubuh sudah mengalami akut kidney injury, maka tubuh juga akan mengalami penurunan produksi urin, sehingga mengakibatkan retensi cairan atau peningkatan metabolisme pada GE. Jika terjadi retensi cairan, pasien akan mengalami kelebihan volume cairan atau edema paru yang akan mengakibatkan pasien sesak nafas. Lalu, jika terjadi peningkatan metabolisme pada GE, kemungkinan pasien akan mengalami anoreksia. Lanjut, ini ada contoh kasus akut kidney injury. Nyonya A telah menderita penyakit gagal ginjal akut sejak 1 minggu yang lalu. Nyonya A mengeluh bahwa sesak nafas. Didapatkan RR-nya sama dengan 28 kali per menit. Nyonya A hanya minum 2 gelas per hari karena Nyonya A merasa mual. Wajahnya juga tampak pucat dan lemas. Dari kasus di atas, kita dapat membuat analisa data kasusnya. Yang pertama, kita mendapatkan data bahwa Nyonya A mengeluh sesak nafas, dan data objektifnya kita menemukan bahwa respiratory rate-nya itu 28 kali per menit. Jadi ditemukan problemnya yaitu pola nafas tidak efektif karena didapatkan RR-nya 28 kali per menit. Sehingga etiologinya kita buat edema paru. Yang kedua, Nyonya A mengatakan badannya lemas. Nyonya A mengatakan bahwa hanya minum 2 gelas per hari karena mual. Jadi problemnya yaitu kekurangan volume cairan, dan etiologinya yaitu intake cairan kurang dari kebutuhan tubuh yang ditandai dengan Nyonya A hanya minum 2 gelas per hari karena mual. Dari analisa kasus di atas, dapat kita simpulkan kita mempunyai 2 tegakan diagnosa. Yang pertama yaitu diagnosa pola nafas tidak efektif berhubungan dengan edema paru, dan yang kedua yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan intake cairan kurang dari kebutuhan tubuh. Dari diagnosa di atas, kita dapat membuat intervensi keperawatannya. Nah, jadi di setiap diagnosa itu mempunyai intervensi yang berbeda-beda. Dari diagnosa pertama yaitu pola nafas tidak efektif berhubungan dengan edema paru, mempunyai intervensi yang pertama yaitu kaji TTV terutama pada RR-nya. Yang kedua, berikan posisi semi-Fowler untuk melegakan pernafasan pasien. Yang ketiga, ajarkan teknik relaksasi untuk mengatur nafas. Dan yang keempat yaitu kolaborasi dalam pemberian terapi oksigen. Untuk diagnosa yang kedua, yaitu kekurangan volume cairan berhubungan dengan intake cairan kurang dari kebutuhan tubuh, dapat kita buat intervensi yaitu kaji kebutuhan cairan pasien, berikan cairan sesuai dengan kebutuhan pasien, ajarkan pasien keluarga untuk memenuhi kebutuhan cairan dengan cara minum air
8 gelas per hari, dan tindakan kolaborasinya yaitu pemasangan infus. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami tentang akut kidney injury atau gangguan ginjal akut. Terima kasih kepada Bapak Fida Hussein selaku dosen pengampu kami dan teman-teman yang sudah menyaksikan materi dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami dan jangan lupa komentar jika ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.